Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang pendidikan Islam di era modern, berfokus pada social, culture, political, and economic and responses from Islamic education. Oke, jadi gagasan Islam tentang ummah atau komunitas muslim global transnasional dianggap sebagai salah satu upaya paling awal menuju globalisasi. Dengan menggunakan dakwah dan perdagangan, terlepas dari inisiatif awal ini, globalisasi modern dengan media dan TIK barunya, migrasi ide dan manusia serta model pendidikan universal menimbulkan tantangan serius bagi umat Islam. Menggunakan media sebagai alat untuk menyebarkan agama dan ideologi. Internet dan media baru digunakan secara luas di hampir seluruh dunia muslim sebagai alat untuk membantu membentuk berbagai bentuk pemberontakan dan memberikan massa media alternatif untuk membuat suara mereka didengar. Media baru juga digunakan oleh kelompok Islamis di seluruh dunia muslim dan di barat sebagai alat untuk merekrut anggota baru. Misalnya di Eropa, perekrutan diri untuk ISIS telah mengakar, terutama melalui saluran online dan mengenai kelompok kecil gadungan daripada aktivisme di masjid. ISIS sendiri telah berhasil memanfaatkan media sosial khususnya Facebook dan Twitter, baik sebagai alat khusus untuk rekrutmen maupun sebagai instrumen yang dikoordinasikan dengan media lain untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Kemudian, penggunaan internet dan media baru sebagai saluran untuk ekspresi diri dalam masyarakat yang secara tradisional konservatif digunakan sebagai alat politik yang pada gilirannya memicu serangkaian perubahan kelembagaan dan hukum untuk mengelola dan mengontrol dunia maya. Media baru dan situasi politik juga memungkinkan kemungkinan lebih lanjut untuk memperoleh otoritas. Misalnya pada kasus Move Cyber yang memberikan fatwa melalui internet dan seringkali memiliki latar belakang yang tidak jelas serta menarik audiens baru. Kalau di Indonesia sendiri, sering terjadi oknum-oknum yang menyebarkan dakwah dengan dalih akun hijrah, misalnya, yang dapat memulai perpecahan. Globalisasi dan kekuatan serta institusi masing-masing juga mengambil peran yang lebih besar bagi masyarakat sipil sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam pembuatan kebijakan. Masuknya hak asasi manusia antara lain ke dalam wacana pembangunan memunculkan hak-hak agama dan juga dalam beberapa kasus etnis minoritas di negara-negara dengan profil Islam. Misalnya, berkaitan dengan kebijakan jizyah, yaitu pajak tahunan per kapita yang dipungut oleh negara Islam atas non-muslim. Kewajiban negara untuk memberikan dan menjamin hak-hak semua warga negara dalam batas-batas politiknya membuat pelaksanaan jizyah tidak mungkin dilakukan. Sistem jizyah terbukti menjadi tantangan berkali-kali ketika misalnya dalam proses pembentukan Pakistan, Abu Ala Maududi berargumen untuk memberlakukan kembali jizyah pada non-muslim. Terlepas dari ini dan contoh lainnya, sebagian besar muslim menganggap jizyah sebagai tidak pantas untuk negara-negara modern yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokratis. Gerakan Islam radikal sejak tahun 1980-an dan seterusnya muncul dengan tujuan konfrontasi militer dengan non-muslim. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak organisasi tradisional militan seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir setelah puluhan tahun perjuangan bersenjata beralih ke cara-cara pasca Islamisme tanpa kekerasan, namun Islam militan tidak berhenti eksis. Peristiwa selanjutnya setelah peristiwa 9/11 dan invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Afghanistan dan Irak memulai era baru perjumpaan ideologis antara Islam dan Barat. Wacana seputar perang melawan teror bersama dengan terulangnya neokrusaderisme tanpa henti menyuburkan gagasan muslim sebagai ancaman potensial bagi peradaban barat dan ketidaksesuaian Islam dengan nilai-nilai dan gaya hidup barat. Sementara Eropa sedang berjuang untuk mengatasi salah satu gelombang migrasi terbesar dalam sejarahnya, kebangkitan transnasionalisme muslim di seluruh dunia barat telah memperkenalkan dinamika baru baik bagi muslim dan negara-negara tuan rumah. Dari prisma doktrinal, Barat dianggap sebagai dar ar-harb atau rumah perang, di mana kehidupan muslim secara substansional akan sangat jauh berbeda. Sementara, beberapa kelompok muslim berpendapat untuk meninggalkan Barat dan tinggal di tanah muslim. Yang lain mencatatnya sebagai hijrah untuk tujuan luhur seperti pendidikan atau dakwah. Menurut Mandaville, isu antar generasi
Bagaimanapun, memperkenalkan area kontestasi baru di antara komunitas Muslim di Barat, yang juga berkaitan dengan pertanyaan tentang batas-batas siapa dan apa Islam itu, dan bagaimana dipraktikkan dalam diaspora. Muslim di diaspora berhadapan langsung dengan berbagai bentuk dan warna Islam global, memaksa agama mereka untuk menjadi cermin keragamannya sendiri. Pertemuan-pertemuan ini sering memainkan peran penting dalam proses pembentukan identitas, mendorong umat Islam untuk merelatifkan dan membandingkan pemahaman diri mereka tentang Islam. Kebijakan yang menyangkut umat Islam di Barat beragam, misalnya di Swedia dan Denmark. Mereka condong ke multikulturalisme, sementara Prancis berpendapat untuk asimilasi, sedangkan negara lainnya seperti Belanda memilih untuk integrasi. Sementara diaspora Muslim dan komunitas transnasional adalah representasi dari komunitas global ummah, refleksi solidaritas ummah lebih eksplisit di kota-kota Muslim tradisional. Penampilan umat dalam lingkungan tradisional menyasar hasil komunal dan tujuan dan aspirasi kolektif.